Tes. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan administrasi server, yaitu materinya tentang tips keamanan komputer. Nah, sebenarnya tidak ada tips yang spesifik. Keamanan komputer sendiri itu adalah sebenarnya bagaimana user atau pengguna komputer itu melakukan hal-hal yang aman. Jadi daripada melakukan trik keamanan yang rumit, setting sana setting sini, jadi sebenarnya trik keamanan yang paling utama itu adalah melakukan hal-hal yang aman. Yang pertama, beli perangkat dari vendor atau merek yang merilis perangkat lunak dengan cepat. Di sini saya kasih contoh, analoginya adalah perangkat flagship. Ini kayaknya ada yang baru masuk nih. Halo, berdua aja nih. Apa? Yang lain gak ada ikut nih. Oke, saya lanjut ya. Udah mulai soalnya. Jadi tips yang pertama untuk mengamankan komputer yaitu sebisa mungkin pilih perangkat dari vendor yang peduli dengan perangkatnya sendiri. Contoh, kalau beli Android itu smartphone flagshipnya. Misal kalau boleh sebut merek itu Google ada Google Pixel, Samsung ada Galaxy S sekian. Jadi pilih-pilih yang seperti itu. Cuma vendor yang seperti itu memang selalu memperoleh update terbaru, spesifikasinya tinggi, namun harganya juga tidak murah. Tapi dari segi keamanan, perangkat-perangkat seperti ini komputer juga ada. Jadi komputer yang langsung dirakit atau dibuild oleh vendornya, jadi bukan yang rakitan. Jadi biasanya perangkat-perangkat seperti ini itu mendapatkan update yang lebih cepat daripada perangkat-perangkat yang bukan dari vendornya. Maksud saya perangkat-perangkat yang bukan flagship seperti itu. Lalu ketika tidak menggunakan komputer itu segera mungkin kunci komputernya, lock perangkatnya seperti itu. Ini adalah perilaku yang sederhana, cuma banyak orang yang belum melakukannya. Jadi banyak orang masih ketika tidak menggunakan komputer ya ditinggal aja kayak gitu. Nah, jika perangkat dicuri dalam keadaan tidak terkunci, ya ini efek yang ditimbulkan itu jauh lebih dahsyat daripada terkena malware. Nah, cara kunci perangkat yang terbaik itu adalah cara yang lama. Jadi menggunakan PIN atau password. Jadi zaman sekarang memang sudah terkesan kuno karena ada sidik jari, pola, suara, menggunakan iris mata dan lain sebagainya. Namun semua cara ini sebenarnya lebih mudah dibobol. Jadi kalau kita cari orang-orang sudah mulai mudah untuk membobol sidik jari, pola segala macam. Sedangkan untuk membobol PIN atau password yang umumnya berupa angka, ini lebih membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Asal jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu juga ya. Yang ketiga itu ada namanya two-factor authentication. Mungkin dari beberapa dari kita sudah pernah pakai. Jadi ketika kita login pada email itu kita bisa mengaktifkan fitur di mana Gmail mengirimkan SMS berupa angka ke HP kita atau ke email yang lain, kira-kira kayak gitu. Jadi untuk masuk ke login ke suatu akun, login ke email, itu kita harus memasukkan angka yang kita terima lewat SMS. Nah, itu namanya two-factor authentication. Jadi kalaupun email dan passwordnya atau username dan passwordnya sudah benar, dia tidak akan langsung login, namun harus menginputkan angka yang kita terima lewat SMS gitu. Nah, ini nomor 4 itu adalah gunakan aplikasi yang sumbernya jelas. Jangan yang bajakan seperti itu, karena tanpa kita sadari aplikasi yang sumbernya
kita dapat aplikasi itu dari lokasi yang tidak resmi seperti itu biasanya sudah berisi malware secara sadar atau nggak sadar seperti itu. Gunakan fitur device encryption seperti ini jika ada kita punya akun email, akun sosial media. Jika ada fitur seperti selain password itu ada yang menanyakan nama orang tua, di mana kamu lahir, itu gunakan fitur ini. Ya, gunakan fitur ini. Seandainya kita salah memasukkan password atau password kita diubah oleh orang lain, kita masih bisa mengambil alih dengan menjawab pertanyaan ini. Seperti itu. Jika sedang berselancar di internet menggunakan internet gratis seperti wifi di luar rumah, di kafe, restoran seperti itu, gunakan VPN. Jika berinternetan gratis di tempat umum, itu gunakan VPN. Namun jangan VPN yang gratis. Ya kalau pakai VPN gratis ya sama aja bohong. Ya, VPN gratis itu ya developer yang membuat VPN itu yang memata-matai kita kayak gitu. Kerjanya nggak benar. Kalau VPN yang berbayar itu biasanya benar kerjanya, jujur ya. Tapi VPN mahal, Pak. VPN mahal. Ya wifi-nya jangan kalau wifi-an di luar itu ya jangan buka buka email, jangan ngakses m-banking, jangan ya. Kalau wifi-an di tempat gratis, tempat umum kayak gitu, takutnya nanti ada yang nungguin. Lumayan password m-bankingmu lewat disedap orang. Nah, Lalu Pak, untuk Tokopedia tuh benar, Pak? Tokopedia tuh Ya, diretas atau ya? bener itu. Tak kira hoax loh. Bukan, Tokopedia kan 91 juta. kan udah apa namanya, 90 M. kan emang udah apa namanya, CEO-nya yang sendiri yang bilang, orang Tokopedia-nya sendiri yang membenarkan itu kan gitu katanya. Takut jadi yang pakai. langsung drop namanya, Tokopedia langsung sepi, Iya, orang-orang langsung ke gini toko merah ya. Tokopedia. Nomor 7 itu ada manajemen password. Jadi kebiasaan buruk kita itu adalah menggunakan password yang sama pada setiap akun. Jadi password Facebooknya itu, password emailnya itu, password akun yang lain itu, masuk ke kampus juga itu. Jadi ketika misalnya satu berhasil dibobol, maka bobollah semua. Itu kebiasaan buruk kita. Nulis password di kertas, ini berbahaya. Nulis password di sticky note misalnya di desktop, ini juga bahaya. Lalu menggunakan program manajemen password yang tidak jelas, ini juga berbahaya. Saya contohin, masuk ke Play Store, lalu keywordnya adalah password manager. Siapa ini masuk? Oke. Nah ini, jadi kadang beberapa di antara kita ini tergiur dengan aplikasi-aplikasi semacam ini. Jadi menjaga password free kayak gitu ya. Jadi passwordnya semua disimpan di sini. Nah, tidak ada yang menjamin sebenarnya jika password kita itu aman ada di sini. Kayak gitu. Cara paling ampuh buat mengamankan password adalah jangan dikasih tahu orang lain. Lalu jangan pernah tulis di mana-mana. Ingat di otak aja. Ataupun jika terpaksa harus nulis ya, tulis di tempat yang tidak mungkin orang lain tahu selain diri sendiri. Kayak gitu. Jadi passwordnya jangan semua sama. Jangan nulis di kertas, jangan tulis di laptop, jangan pakai program manajemen password apapun bentuknya. Jadi tidak ada yang menjamin aplikasi-aplikasi ini aman. Tak kira ada yang masuk lagi. Nomor 8 itu ada pakai antivirus. Ya, kalau ada yang nanya antivirus yang terbaik itu apa? Antivirus yang terbaik adalah antivirus yang diupdate pengetahuannya tentang Mantap. virus.
Semadap. Ya, antivirus Semadap bagus, karya anak negeri ini. Karya orang Indo bagus. Bagus tuh, Pak. Eh, gimana saya nak pakai antivirus? Ya, tahu Bapak pakai Linux, Pak. Saya nak pakai antivirus nih. Kayak gitu. Nah, kalau harus pakai antivirus, ada yang masuk ya? Oh, enggak. Kalau harus pakai antivirus, kalau ditanya antivirus mana yang paling bagus, adalah antivirus yang diupdate. Ya. Mau sebagus apapun, berbayar, premium, apalah itu namanya, kalau nggak diupdate, antivirusnya bego. Ada virus lewat aja kayak gitu ya. Nah, ini jika punya uang lebih, pilihlah versi yang berbayar, nggak ada ruginya. Kayak gitu. Nah, ini 9, matikan sambungan. Jika sudah tidak digunakan, matikan wifi atau bluetooth. Selain hemat baterai, ini juga menutup pintu masuk berbagai serangan. Ya. Jadi kalau mau aman segala macam, ya udah disconnect dari semua, aman. Jangan colok flash disk, jangan connect wifi, jangan connect bluetooth, aman. Pasti aman. Nah, jadi ketika sudah tidak menggunakan, dimatikan aja. Terakhir tipsnya, jadi ini tips ya, bukan tutorial aman keseluruhan 100%, enggak. Jadi ini adalah tips kayak seperti itu. Yang namanya tips adalah beberapa aja gitu ya. Nomor 10 adalah uninstall aplikasi. Jadi jangan banyak-banyak install aplikasi. Jadi setiap aplikasi membawa celah keamanannya masing-masing. Jadi setiap aplikasi itu punya bugnya masing-masing, punya lubangnya masing-masing. Jadi semakin banyak aplikasi, semakin banyak celah keamanan. Jadi hapus aplikasi yang tidak digunakan, semakin sedikit aplikasi, semakin sedikit peluang yang dimiliki oleh penyerang. Ting dong. Ya, jadi itu 10 tips. Jadi materi pertemuan ke-10 dan 11 administrasi server itu adalah tips keamanan komputer. Saya sudah ceritakan 10 tips. Kalau yang ketinggalan bisa nonton ulang nanti di YouTube. Nah, ini saya ambil dari sini. Saya kutip dari sini. Kalau mau lihat sumbernya boleh langsung silahkan. Saya sudah sertakan linknya. Lalu quote-nya adalah tidak ada yang benar-benar aman. Ya, jadi walaupun tadi dibilang saya pakai Linux ini juga tidak 100% aman kayak gitu. Tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Namun dengan cara ini akan jauh lebih aman. Ya. Jadi tips-tips tadi itu akan membuat komputer kita jauh lebih aman. Tapi tetap tidak ada yang benar-benar aman 100%. Kayak gitu. Nah, ini ada yang ditanyakan nih. Berapa orang nih? 3 orang. Kalau ada pertanyaan, ini mau ngomong nih. Gimana? Gimana? Ya. Ada yang ditanyakan? Ntar dihapus cheese-nya tuh apa fungsinya? Apa? Caci? Kids? Nah, itu di materi selanjutnya itu, di materi selanjutnya. Ntar saya sekalian bahas. Kayak gitu. Oke, dan Oke, lanjut dulu ya. Oke, saya matiin dulu rekamannya.